Oke guys, selamat menyaksikan my podcast Romario. Check it out. Iya, oke. Oke. Oke, selamat datang Dea sebagai bintang tamu malam ini di podcast aku. Mungkin bisa perkenalkan diri ya. Oke, sekarang ya. Enggak tahun depan. Iya, sekarang. Nama aku Dea. Aku taunya Romanti. Aku baru lulus tahun ini. Baru sama Romanti. Tapi BK-nya di bawahnya Romanti. Kuliah di mana, Dek? Kenapa? Kuliah di mana? Pura-pura nggak tahu. Oke. Aku di Universitas Merdeka Malang, jurusan psikologi. Terus katanya lagi minat di bidang bisnis, lagi buka usaha gitu. Iya. Sebenarnya sih nggak ada minat buat usaha, cuman ternyata punya kemampuan di bidang bisnis. Kenapa? Ya kemampuan karena akhirnya diasah. Kalau dapat uang susah, kalau dapat uang seneng. Cuman prosesnya buat dapat uang tuh ya nggak suka. Jadi kayak pingin dapat uang aja tanpa berusaha gitu kadang-kadang. Terus Ya. kenapa sampai ada pemikiran untuk usaha ini? Kenapa sampai beda kan sama jurusannya psikolog terus Iya. kamu pilih di bidang usaha bisnis itu kenapa? Ya gini, tak ceritain ya. Jadinya aku punya bisnis sama sepupu. Bisnisnya itu jual kue, brownies, kue tart, churros, masih banyak lagi bisnisnya. Nah, itu awalnya kan tahun lalu COVID, susah-susahnya kerja. Nah, pas itu sepupuku itu lagi dikurangin jam kerjanya karena kayak terdampak COVID gitu. Nah, pas itu sebelum COVID itu aku bikin coba-coba bikin churros karena kayak lihat di YouTube kayaknya enak, akhirnya Jurus apaan? buat. Kenapa? Jurus apaan? Churros azim. Churros itu roti digoreng, tapi bukan roti goreng. Oh, Nantilah ya browsing biar tahu itu sudah apa. Nah itu terus sepupuku bilang, ya boleh jual pakai bahasa Jawa ya ini. Artinya gini, gimana kalau kita dijual aja nih churrosnya. Terus akhirnya, oh ide bagus nih, gitu kan. Nah terus akhirnya buat, itu beberapa kali gagal karena kan memang baru pertama bikin, jadinya kan gagalnya itu lumayan banyak. Sampai di titik, wah kita udah nemuin resep yang pas sama trik yang benar biar jadinya itu enak, setelah ngembang rasanya up gitu. Akhirnya kita kan social distancing ya, jadinya nggak boleh ketemu, jadinya kita jual secara online. Nah di situ kan ternyata aku punya kemampuan untuk promosi. Aku mulai promosi di status, ternyata banyak banget yang beli. Ya udah kita layani satu-satu. Cuman itu nanti agak surut, churrosnya nanti agak surut karena kan memang nggak mungkin orang setiap hari makan churros. Akhirnya kayak mikir apalagi ya, sempet berhenti buat ngejual churros. Terus pupuk ini buat brownies. Dapat kiriman brownies awalnya dari saudara yang lain. Kok enak, akhirnya coba buat. Akhirnya sepupuku coba buat, ternyata enak browniesnya. Kayaknya dijual bisa. Nah, pokoknya semua itu dijual karena butuh uang, Romanti, butuh uang kan pandemi ya. Jadi kita butuh uang, kita jual makanan, kita jual kayak gitu. Akhirnya browniesnya itu dicoba kok enak. Awalnya masih belum berani memasarkan karena emang takutnya kan menurut kita enak, menurut orang lain nggak enak.
Nah, pas itu ada temenku gereja beli 12 potong kalau nggak salah. Waktu itu pertama kali. Nah, kok aku tertarik buat nge-story terus nge-upload di Instagram. Akhirnya tak upload Nah, foto seharganya kayak sok-sokan promosi padahal nggak siap, belum siap apa-apa. Banyak yang beli terus ya udah berkat ya. Yang penting kan cuan. Jadinya ya dilayani aja. Nah, dilayani ini ternyata itu nagih kayak wah enak gitu-gitu. Akhirnya tetap itu beberapa kali percobaan juga. Jadi nggak usaha kita bikin sesuatu makanan itu nggak sekali bikin langsung enak, tapi ada trial and errornya, kayak ada gagalnya beberapa kali buat dapet yang rasa yang sekarang kayak gitu. Akhirnya promosi sama tanya apa minusnya, kurang apa, kemanisan itu juga penting buat kita gitu, karena buat evaluasi. Oh, kalau kemanisan berarti dikurangin, kalau banyak orang yang ngomong manis berarti dikurangin gulanya, tapi kalau cuma beberapa orang, oh ya berarti itu seleranya nggak begitu suka manis kayak gitu. Ya udah, akhirnya bisnisnya berjalan lancar. Sempet ada sehari kadang nggak ada orang yang beli, ya nggak apa-apa, namanya juga bisnis usaha kan, nggak setiap hari laku juga gitu. buka usahanya Kenapa? mulai buka usahanya tahun berapa? Mulai buka usahanya itu Baru-baru kan? baru tahun ini bulan Maret April gitu kayaknya. Kalau churrosnya itu tahun lalu Romanti, cuman browniesnya yang ke yang paling laku browniesnya itu baru tahun ini. Yang awalnya yang churros itu? Ya tuh. Masa cuma 2 orang yang bekerja? Ada karyawannya nggak sih yang bantu? Karena kita nggak mau membuang uang untuk karyawan, jadi kita berdua yang bekerja. Apa nama bisnisnya apa? Usahanya itu? Namanya Nyambites. Artinya? Gitu. Nyam itu nyam, yummy gitu kan. Bites itu kayak gigitan, setiap gigitan Oh, jadi produknya kita yummy. Jadi kalau orang beli itu makan rasa nyami gitu ya? Ya kayak enak gitu. Kayak gitu. Terus kira-kira udah sampai banyak yang beli, ada di luar pulau nggak yang beli? Atau masih sekitar Jawa Timur aja? Udah Jawa Timur, soalnya kita masih belum coba kalau misal di luar kota packingnya gimana, kan takutnya nanti sampai ke luar pulau atau luar provinsi gitu, takutnya penyok-penyok. Nah, itu masih cari cara buat packingnya biar aman gimana. Terus awetnya berapa hari, takutnya kan pengirimannya lama sampai sana udah nggak enak kayak gitu sih. Masih melayani yang di Jawa Timur aja gitu. Terus cara kerjanya gimana? Kan orang pesan, misalnya pesannya hari ini, terus besok misalnya mereka mau besok ada acara ini. Itu kan cuma berdua. Kalau mereka pesannya banyak itu apa nggak kelelahan? Kita bisa bikin banyak sampai kita tuh kecapean gitu, sampai karena nggak tidur. Kalau bisnis ya. Jadi gini. Cari money nih. Iya, cari cuan gitu kan. Jadinya kayak sistem pemesanannya itu H-1. Jadi H-1 itu Jadi H-1 itu kita open order untuk besok. Jadi kita nggak menerima yang mendadak. Karena cukup riweh kan, bikinnya kan nggak cuma sejam 2 jam, tapi butuh waktu yang lebih dari 2 jam kalau pesenannya banyak apalagi kan. Kayak gitu. Jadi kayak H-1 itu maksimal. Terus kalau untuk nganternya, kita tanya mau diantar pakai ongkir atau mau dikirim pakai kurir kayak gitu. Kalau mau ya kita COD, COD atau diantar. Kalau COD bisa, tapi tempatnya kita yang nentuin. Kalau kurir ya bayar kurir sejauh mana, berapa kilo rumahnya dari itu aja sih. Terus
Ada kayak tantangan gak sih kamu buka usaha sama apa saudara kan buka pasti ada tantangan banyak kan ya bisa aja berbeda pendapat belum ini itu salah gitu itu cerita dulu. Jadi gini, jadi gini ya, Rawanti teman aku uh, satu-satunya. Kayak paling suka kayak misal ada yang kadang aku yang terledor lupa ini udah berapa menit ngebiknya ternyata kelamaan akhirnya atos itu bahasa Indonesianya keras ya keras akhirnya keras terus kalau nggak gitu lupa nimbang bahannya lupa berapa ya iki kayak gini loh ya apa terus kayak gitu-gitu sih terus kayak hetiknya itu waktu ternyata yang pesen itu minta jam 10 pernah nih yang pesen itu minta jam 10 tapi kita itu salah paham kita kira jam 12 nah jam 10 udah diambil ke rumah dan pesennya 2 dan kita belum buat pesenannya kayak kayak kita tanya mau diambil jam berapa kita ngotot karena kita kiranya jam 12 kan jam 12 saya sudah bilang jam 10 kok di telepon nggak bisa akhirnya ya baiki gitu kan untungnya kita udah punya udah ada yang jadi cuman nggak sesuai pesanannya jadi kita pakai yang kita udah jadiin itu yang bukan pesanannya itu kita jadiin pesanannya cuman kita potong harganya karena nggak sesuai sama pesanan kan ini keburu dibawa keluar kota buat saudaranya atau jenguk siapa gitu kayak gitu-gitu aja sih cuman nggak ada masalah yang besar yang sampai aku memusuhimu karena bisnis ini tidak berjalan dengan lancar enggak pernah kayak biasa aja gitu. Terus menurut kamu dalam membuka bisnis ini kamu nikmati nggak sih kayak apa sih kayak udah cocok gitu kayaknya aku cocok ya di bisnis. Menikmati sekali Romanti kayak awalnya tuh nggak pede jualan tuh kayak duh aku nggak ya ada nggak ya yang mau cara promosiku bener nggak ya kayak gitu pasti ada cuman setelah kita coba kita tuh nggak boleh membatasi kemampuan kita gitu loh belum dicoba terus nggak kayaknya aku nggak bisa deh nah itu nggak boleh kayak gitu kalau emang niat usaha dicoba dulu aja awal-awal sepi itu udah biasa pasti gitu cuman dicoba aja nggak apa-apa pelan-pelan promosi pakai kalimat-kalimat yang lucu yang lebay tapi nggak kelebayan sih cuman kayak alay dikit gitu buat menarik minat terus berhubungan baik sama orang itu juga penting menurutku karena semakin kita berhubungan baik sama orang punya kenalan banyak itu juga akan membantu bisnis kita itu jalan gitu loh karena kan banyak yang beli karena kita kenal gitu kan orang tuh pengen nyobain loh dia jual ini enak nggak ya kayak gitu itu penting sih. Terus cara kamu misalnya nih kamu pergi misalnya ada kegiatan atau saudaramu ada sibuk terus ada pesanan masuk banyak itu cara kamu mengatasinya gimana? Kan itu H-1 kan Rom biasanya kalau kita lagi ada acara besoknya ada acara nih kita buat itu malam sehari sebelumnya jadi hari itu pesanan kita kan close order jadi misalnya ini ya kita open order untuk besok hari ini kita close ordernya jam berapa jadi udah nggak menerima lagi kan besok ini kita mau keluar nih nah kita buat hari ini kita buat semua pesanan hari ini besok kita misal jam 9 pagi sudah harus keluar jadi malam itu kita udah jadi tinggal dititipin ke orang rumah. Jadi misal kita keluar, nanti kalau ada yang datang buat ngambil brownies yang ini, kasih yang ini. Jadi kita udah kasih nama. Sama kita udah tanya kan, ini nanti ngirimnya mau diambil sendiri atau gimana. Itu kalau diantar ya tetap kita pesen kurir. Kan yang di rumah nggak cuma aku sama sepupu aja, ada budeku kayak gitu masih bisa dimintain tolong. Terus sebagai pengusaha lagi bisnis ya membuka bisnis kamu berikan motivasi ke misalnya menonton atau mungkin mereka yang sedang membuka usaha tapi belum ada modal gitu. Oke. Tips and trick ya ini tips dari aku ya. Jadi kalau teman-teman nih
kayaknya mau buka usaha, teman-teman harus tahu, benernya nggak usah kayak aku mau usaha apa ya, itu perlu. Cuman gini deh, setiap orang kan punya kemampuan. Nah, misal aku kayaknya sepupuku ini punya kemampuan bikin kue enak. Nah, jangan dibatasi kayak apapun kemampuannya, coba dulu. Kan kalau bisnis harus coba dulu kan. Misal punya kepengen buka usaha jual baju, coba dulu baju, beli baju berapa gitu buat dicoba promosiin, ada yang tertarik enggak, itu penting sih. Maksudnya enggak yang nggak punya modal usaha, beli satu aja gitu loh, kan enggak satu biji aja gitu, dicoba promosi dulu atau open PO dulu, kayak open PO kayak cari gambar-gambarnya, memastikan beli di mana, nanti di-share gambar-gambarnya, nanti ada yang pesen, yang ini pesen 2, yang ini pesen 1, PO ya, kayak gitu. Jadi kita bisa bisa tahu yang beli ini berapa, yang beli ini berapa, untuk mengurangi kerugian sih kalau itu. Nah, terus yang selanjutnya itu kita nggak boleh gengsi. Biasanya kan gengsi banget kan, kayak jualan, kok jualan sih gitu. Beberapa orang ada yang gengsi buat jualan gitu kan. Yang penting itu sih, nggak boleh gengsi, harus diturunin gengsinya, karena gengsi nggak menghasilkan apa-apa. Terus apa? Ada lagi yang terakhir. Masih ada ya. Nah, yang terakhir harus tekun. Jadi apa yang dipunya dikembangkan, terus nggak boleh gengsi, terus harus tekun. Jadi kalau misalnya kan ada tuh nggak lakunya, pasti ada lah, sehari nggak ada yang beli. Nggak boleh putus asa, kayak roda itu berputar, ada pas rame, ada pas sepi, ada waktunya yang biasa-biasa aja, pasti ada. Jadi nggak boleh mutungan itu langsung berhenti, nggak mau usaha lagi karena nggak ada yang beli. Nah itu nggak boleh. Tahu. Dek, ciri khas dari bisnismu apa sih? Misalnya ciri khasku ini beda sama yang lain kayak gitu. Terus sama ceritain modal awalnya kalian berdua buka usaha itu. Oke. Jadi apa tadi dong? Ciri khas dari kalian punya bisnis sendiri sama modal. Ciri khas sama modal lagi. Ciri khasnya bisnisku ini murah. Yang pertama, karena nggak ada brownies, Fuji brownies yang harganya itu segitu, dengan rasa yang segitu. Enak, menurutku sih enak ya. Aku ingin jual, jadi aku puji-puji sendiri lah ya. Menurutku enak. Nah, nggak ada yang harganya segitu menurutku. Pasti ada sih, cuman harganya di atas harganya aku jual kayak gitu. Apalagi ya uniknya, yang beda itu ya itu aja sih, mau lebih nambahin apa gitu, rasa apa, toppingnya sama kayak topping brownies orang-orang yang lain. Mungkin dari apa bungkusannya ini ada ciri khasnya sendiri gitu. Oh, bungkusannya lebih menarik sih emang, kayak banyak ada pita-pitanya, lebih kreatif itu aja sih. Lagi ya itu aja rasanya yang beda, soalnya browniesku nggak ada yang nandingin enaknya, cuma ini aja yang enak. Ini aku pernah beli kue ulang tahun ya. Iya, gimana rasanya? Enak banget. Nah, udah tahu kan? Itu yang beda dari brownies lain. Yang aku beli di Citra itu keras kan, dia keras terus enggak apa sih? Terus makanya aku bagi ke teman-teman kan pas di kampus, terus kataku enak banget, iya temanku yang jual, mau beli tak murah loh ini, aku bilang gitu. Terus hiasannya kan juga kayak kelihatan mewah gitu kan, jadi kayak tertarik, iya bagus kok, iya makanya beli tak gituin. Terus modalnya modal
Ya, oke. Modalnya itu budeku kan suka masak, suka bikin kue. Apalagi bikin kue itu suka. Awalnya kita pakai bahannya budeku dulu. Terus kita cuma punya uang berapa itu, Rom? Dikit banget. Sepupuku sih yang punya uang berapa itu masih dikit banget. Akhirnya beli bahan yang dikit-dikit dulu belinya, nggak langsung banyak. Semampunya uangnya itu. Jadi beli dikit-dikit dulu, lakunya banyak, uangnya kan kita dapat uang dari hasil penjualan kita pertama. Akhirnya uangnya kita dapat uang, nah itu nggak langsung kita pakai buat kayak beli apa, beli makan atau apa, enggak, tetap dipakai buat beli bahan untuk mengembangkan bisnis ini tadi gitu. Terus dalam kamu sama saudara membuka bisnis, keluarga sangat mendukung. Ya kan pastinya Iya, sangat mendukung sekali karena daripada kita nganggur terus punya kemampuan kan sayang kalau nggak dipergunakan dengan baik gitu. Kata terakhir dong dari pembicaraan kita dari awal sampai mau akhir nih deh, kasih satu kalimat atau dua kalimat untuk mereka yang di sana yang lagi berjuang untuk apa ya, dengan situasi sekarang kan orang pada di PHK kan, jadi gimana caranya mereka harus berjuang di rumah, jualan itu kan juga bisa kan, mereka bisa searching di YouTube cara buat ini tinggal dijual. Itu kamu sebagai udah usaha, udah dikenal juga sama banyak orang usahanya, bisa kasih kalimat yang mendukung buat mereka supaya mereka tetap semangat gitu. Intinya kalau teman-teman yang mau buka usaha, harus niat dan nggak usah membatasi kemampuan diri sendiri. Bisa kok, bisa. Jangan mikir nggak bisa deh, kayaknya nggak bisa. Nggak boleh. Bisa, pasti bisa. Coba dulu. Jangan kalah sebelum berperang. Gitu aja. Mantap. Aku belum tanya pengalaman yang paling buruk sama pengalaman yang seneng. Masa saat menjalani usaha bisnismu ini loh. Pengalaman yang buat kamu seneng. Pengalaman yang buat aku seneng itu kalau yang order banyak. Kalau sepi? Terus, kalau sepi apa ya? Kok sepi sih gitu. Cuman ya nggak apa-apa. Ada waktunya kita dikasih Tuhan istirahat biar nggak kerja terus. Pengalaman paling seneng ya kalau rame, terus kalau orang komennya itu bagus-bagus. Pengalaman paling sedihnya ya tadi yang aku ceritain. Kalau kita lagi miskom sama pelanggan, sambil jam 10 ternyata kita belum siap. Kita kira jam 12 itu sih, soalnya ribetnya itu sampai kayak emosi pengen marah gitu loh sama ya. Itu aja sih. Makasih ya Dea udah jadi bintang tamu aku malam ini. Karena nggak janjian jamnya, aku juga tiba-tiba kaget kok. Kamu udah siap, aku belum siap. Jadi ya. Maaf ya. Sibuk banget hari ini. 3 hari ini kayaknya deh. Sibuk banget. Kayak emang baru bisa gitu. Maaf ya, aku yang menunda-nunda memang. Waduh, enggak lah. Ya, makasih pokoknya untuk waktunya, terus dalam kesibukannya. Semoga usahanya tetap sukses, terus tetap rendah hati, tetap takut Tuhan lah yang paling penting. Ya. So, terima kasih ya. Romantis juga semoga cepet bekerja. Iya. Aku juga dapat kerja, sama-sama berdoa. Iya. Tuhan dan waktunya kapan. Oke? Terima kasih. Makasih ya, Dek. Sama-sama.